Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Anak soleh-soleh sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga kita semua dan keluarga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk senantiasa bekerja dan beribadah. Baik, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama saya, Ustadz Herman. Dan hari ini kita akan masuk di tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 3. Nah, kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita kerjakan di dunia ini sesuai dengan tuntunan ataupun arahan-arahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa selamat di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleh sekalian, sebelum kita belajar, mari kita membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, telah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, keluarga, dan masyarakat luas pada umumnya. Nah, anak soleh-soleh sekalian, silakan dibuka bukunya pada halaman 194. Nah, pernahkah Anda sekalian mendengar istilah pemanasan global? Apakah yang dimaksud dengan pemanasan global itu ya? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Baik, kita akan pelajari ini. Nah, pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub utara itu atau di wilayah kutub itu akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut itu naik. Jika dibiarkan, maka dalam waktu puluhan tahun mendatang, pulau-pulau yang ada di dunia ini akan tenggelam. Karena es-es yang awalnya itu dalam bentuk gunung es, itu mencair, berubah menjadi air, dia akan mengalir ke laut, maka air lautnya akan tinggi, naik juga, sehingga dia menggenangi atau menenggelamkan pulau-pulau di sekitar laut. Nah, pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi ini semakin panas. Nah, jadi pemanasan global itu disebabkan oleh ulah dari manusia-manusia yang ada di bumi. Baik itu dari asap kendaraannya, asap pabrik-pabriknya, dan lain-lain. Nah, tumbuhan dan hewan pun akan merasakan dampak pemanasan global. Akibatnya, kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, ini kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara atau polusi udara ya. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat ya. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air juga ya. Nah, saya kira insya Allah Ananda bisa melakukan ini. Bagi misalnya Ananda suatu nanti Ananda yang dekat rumahnya dengan sekolah, boleh pergi ke sekolah jalan kaki supaya juga bisa membantu meringankan pekerjaan orang tuanya, juga olahraga, serta mengurangi pemanasan global secara langsung ya. Baik, nah jadi kita bisa mengurangi pemanasan global dengan memelihara tumbuhan, karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen dan ya bisa mengurangi pemanasan global karena rimbun dan sejuk ya menghasilkan udara-udara yang bisa menangkal pemanasan global. Nah, pada halaman 196 di situ Ananda harusnya mencari kosakata
dan mencari arti dari kata-kata tersebut. Tapi Ustadz akan bantu saja kita jawab bersama. Ini sudah Ustadz sediakan beberapa kata dan arti kata tersebut. Misalnya global. Global itu apa ya? Artinya secara umum dan keseluruhan, secara bulat atau secara garis besar. Ini menurut kamus besar bahasa Indonesia ya. Yang kedua, kutub. Ya, kutub itu artinya ujung poros atau sumbu bumi. Yang ketiga, polusi. Ini sering kita dengar adanya polusi ya. Polusi itu adalah pengotoran baik itu air, udara dan sebagainya. Jadi atau pencemaran udara itu air dan tanah juga termasuk itu polusi. Selanjutnya suhu. Suhu ini pernah Ustadz kasih ya, dan semuanya kayaknya benar. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Kelima, dampak. Dampak itu artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik ataupun yang tidak baik atau negatif ataupun positif maksudnya. Yang terakhir adalah beradaptasi. Beradaptasi itu artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Saya kira itu 6 kata baru, mungkin insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Setidaknya kita tahu artinya dan bisa kita pakai kata-kata ini untuk kehidupan kita sehari-hari dalam bergaul dengan teman-teman yang lain. Jadi, pengertian dari pemanasan global itu adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Selanjutnya, bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan akan mengakibatkan beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan sehingga mengalami bencana kelaparan. Nah, hal yang akan bisa kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global adalah dengan cara mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Jadi kalau Ananda yang misalnya lagi keluar kamar, misalnya dalam waktu yang agak lama, bagi yang punya AC di kamarnya bisa dimatikan dulu AC-nya, supaya hemat-hematlah penggunaan listriknya. Misalnya juga kalau misalnya televisinya tidak dinonton, atau lagi keluar rumah, lebih baik dimatikan. Terus juga misalnya pemakaian misalnya kipas angin yang lagi tidak dipakai bisa dimatikan untuk menghemat listrik, atau tidak lampu kamar ketika tidur ataupun keluar bisa dimatikan untuk menghemat listrik dan juga mengurangi laju pemanasan global. Ya, begitu ya anak soleh-soleha. Nah, baik, silakan selanjutnya perhatikan halaman 199 ya. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam? Waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda. Nah, anak-anak sekalian masih ingatkah cara mengubah satuan jam ke menit ataupun dari menit ke jam? Nah, kali ini kita akan membahas kembali untuk menambah wawasan atau pengetahuan Ananda sekalian tentang jam ataupun satuan waktu ya. Nah, jadi seperti ini, masih ingatkah Ananda bahwa kalau 60 menit itu sama dengan 1 jam. Ya, 1 jam. Dan 120 menit itu adalah 2 jam. Dan 3 jam itu adalah 180 menit, 5 jam itu sama dengan 300 menit. Jadi, 90 menit itu adalah kira-kira berapa jam dan lebihnya berapa menit kira-kira. Nah, jadi karena 1 jam itu adalah 60 menit, sementara 2 jam juga adalah 120 menit, jadi kalau 90 menit itu adalah 1 jam, lebihnya itu kita kurangi 90 kurang 60, jadi 30. Jadi
menitnya itu adalah 30 menit. Jadi 1 jam lebih 30 menit. Saya kira gampang ya, insya Allah. Jadi waktu yang ditempuh Siti dalam bersepeda dari rumah menuju ke sekolah itu adalah 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit atau 90 menit. Ya, insya Allah tidak sulit dan gampang. Insya Allah yang penting Anda mau belajar. Boleh kalau misalnya agak bingung, bisa bertanya kepada kakaknya ataupun kepada orang. Nah, baik, satu contoh soal lagi ya. Bisa dilihat pada halaman 202. Nah, menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Dan pada malam hari, Udin menyalakan lampu selama 4 jam 45 menit. Nah, berapa lamakah Udin menyalakan lampu kamar? Nah, kali ini kita akan menjumlahkan total waktu yang dipakai Udin dalam menyalakan lampu, baik di pagi hari maupun di malam hari. Nah, di bawah ini 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit. Kira-kira berapa jam? Nah, 1 jam tambah 4 jam tentu sama dengan 5 jam ya. Tinggal menitnya kita lihat. 30 menit tambah 45 menit sama dengan berapa? Ayo, 30 tambah 45 sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit itu kira-kira berapa jam lebih berapa menit? Nah, kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 75 kurang 60 sama dengan 15. Maka 75 menit itu sama dengan 1 jam 15 menit. Yes, jadi 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam tambah 1 jam berapa? 6 jam. Tambah 15 menit. Ya, kita jumlahkan dulu 5 jam tambah 1 jam kan dia 6 jam. Sisanya 15 menit tambah 15 menit lagi berarti 6 jam 15 menit. Ya, jadi lama Udin menyalakan lampu kamarnya itu sebanyak 6 jam 15 menit. Saya kira tidak susah ya. Jadi rumusnya itu seperti tadi. Yang pertama itu adalah kita jumlahkan dulu jamnya. Ya, yang pertama kita jumlahkan jamnya. Setelah itu kita lihat menitnya, lebih menitnya berapa. Yang pertama itu 30 menit, kita lihat. Dan yang kedua itu adalah 45 menit. Nah, setelah itu kalau sudah dapat 5 jam ini dan jumlah menitnya itu sama dengan 75 menit. 75 menit itu kan lebih 1 jam ya, karena 1 jam itu hanya 60 menit. Jadi tinggal kita kurangkan seperti ini, maka dapatlah hasilnya 5 jam atau 1 jam sama dengan 6 jam. Jadi sisanya 15 menit. Jadi hasil akhirnya adalah 6 jam 15 menit. Insya Allah ini akan banyak muncul dalam soal-soal ulangan ataupun soal-soal latihan. Karena persoalan jam ini itu biasanya sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi insya Allah ini akan bermanfaat ketika misalnya Ananda menguasai materi yang ini. Setidaknya bisa mengetahui jumlah waktu yang dipakai untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghitung lama waktu sebuah aktivitas ya. Nah, jadi tugas Ananda adalah mengerjakan soal nomor 2
pada halaman 104 dan nomor 4 dan 5 pada halaman 205. Saya ulangi. Jadi tugas Ananda adalah mengerjakan soal nomor 2 pada halaman 204 dan soal nomor 4, 5 pada halaman 205. Jadi tugasnya itu hanya 3 nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Baik, saya kira cukup pembelajaran hari ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami, serta bisa memberikan manfaat bagi kehidupan Anda sekalian. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam melaksanakan sholat ataupun belajar di rumah ya. Serta jangan lupa ya, yang paling penting juga adalah membantu pekerjaan rumah dari orang tuanya ya, karena meringankan beban orang tua itu merupakan suatu amalan yang luar biasa, bisa membahagiakan orang tuanya, bisa membuat orang tuanya bangga kalau misalnya kita bisa membantu orang tua kita di rumah ataupun di mana saja, insya Allah. Ya, cukup. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.